Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Armin Hijikadir dengan NPM 022724111186, program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang teori keuangan dan perbankan syariah, prinsip dan praktik. 1. Pengertian keuangan syariah. Keuangan syariah adalah sistem pengelolaan dana dan transaksi ekonomi yang didasarkan pada hukum Islam syariah. Tujuan utamanya bukan hanya mencari keuntungan profit, tetapi juga menciptakan keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam kegiatan ekonomi. Definisi umum. Keuangan syariah adalah seluruh kegiatan keuangan yang mengikuti prinsip-prinsip syariah yang melarang riba, bunga, gahar, ketidakjelasan, dan masyir, spekulasi, perjudian. Prinsip utama: 1. Keadilan. 2. Amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. 3. Masalah kemaslahatan umat. 4. Transparansi, berbagai risiko dan hasil. 2. Pengertian perbankan syariah. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Bank ini menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali untuk kegiatan ekonomi produktif tanpa bunga, melainkan melalui akad kontrak syariah seperti hasil jual beli dan sewa. Dasar hukum dan sewa. Dasar hukum di Indonesia: Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa DSN MUI, Peraturan OJK dan Bank Indonesia. 3. Prinsip-prinsip keuangan dan perbankan syariah. 1. Larangan riba. Larangan riba bunga. Segala bentuk tambahan atas pokok pinjaman adalah haram. Diganti dengan sistem bagi hasil, mudharabah, musyarakah. 2. Larangan gahar, ketidakjelasan. Semua transaksi harus jelas dan transparan. 3. Larangan masyir, perjudian. Tidak boleh ada unsur spekulasi atau taruhan. 4. Berbagai risiko sharing, keuntungan dan kerugian ditanggung bersama oleh pihak yang berakad. 5. Berbasis aset nyata. Setiap transaksi harus ada barang atau jasa yang real, bukan uang dari uang. 6. Etika dan keadilan. Bisnis harus membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak merugikan pihak lain. 4. Landasan hukum keuangan syariah. Sumber hukum: 1. Al-Quran, QS Al-Baqarah, Surat Al-Baqarah ayat 275, larangan riba. Surat An-Nisa ayat 29, larangan memakan harta dengan cara batil. 2. Hadis Nabi SAW, setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba. 3. Ijma dan qiyas. 4. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. 5. Teori dan akad dalam keuangan syariah. Akad bagi hasil. 1. Mudharabah. Pemilik modal sahibul mal memberikan dana kepada pengelola mudarib. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Kerugian ditanggung pemilik modal. 2. Musyarakah, dua pihak atau lebih menanamkan modal bersama dan berbagai hasil serta resiko.
Akad jual beli. 1. Murabaha jual beli dengan margin keuntungan. 2. Salam pembayaran di muka barang dikirimkan kemudian. 3. Istihna pesanan barang yang dibuat terlebih dahulu. Akad dewan jasa. 1. Ijarah sewa barang atau jasa dengan imbalan tertentu. 2. IMBT ijarah muntahiyabit tamlik, sewa diakhiri dengan kepemilikan. 3. Wakala perwakilan. 4. Kafala penjaminan. 5. Hawala penggalian utang. 6. Fungsi dan tujuan perbankan syariah. Fungsi. 1. Sebagai lembaga intermediasi keuangan, menghubungkan pihak surplus dan defisit dana. 2. Sebagai lembaga sosial melalui dana zakat, infak, sedekah, dan karat hasan. 3. Sebagai penggerak ekonomi halal, tujuan mewujudkan sistem ekonomi yang adil dan stabil, menumbuhkan perekonomian umat secara halal, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa eksploitasi. 7. Produk perbankan syariah. Penghimpunan dana. 1. Giro wadiah, titipan tanpa imbalan, boleh diberikan bonus sukarela. 2. Tabungan mudharabah, nasabah dan bank bagi hasil. 3. Deposito mudharabah, investasi berjangka dengan nisbah tertentu. Penyaluran dana. 1. Mudharabah jual beli dengan margin keuntungan. 2. Ijarah sewa guna usaha. 3. Musyarakah kerja sama modal. 4. Qard hasan pinjaman kebajikan tanpa bunga. Jasa lainnya, servis, transfer dana, hawala, garansi bank, kafala syariah, wakala bil ujrah. 8. Manajemen dan operasional bank syariah. Struktur organisasi, direksi, komite audit, DPS, Dewan Pengawas Syariah. Tugas DPS memastikan seluruh produk sesuai syariah, manajemen risiko, menghindari pembiayaan macet, risiko pasar, dan operasional. Laporan keuangan harus mengikuti PSAK syariah. PSAK 102/1109 Keuangan Sosial Islam. Keuangan sosial Islam dalam Islam mencakup instrumen non-komersial seperti zakat, kewajiban umat Islam untuk membantu fakir miskin, infak dan sedekah, pemberian sukarela. Wakaf, aset yang diserahkan untuk kepentingan umum. Tujuannya pemerataan ekonomi dan pemberdayaan umat. Contoh modern: wakaf produktif, wakaf link sukuk. 10. Pasar modal dan investasi syariah. Saham syariah, investasi halal pada perusahaan sesuai syariah, sukuk, obligasi syariah, instrumen pembiayaan berbasis aset, pembiayaan berbasis aset nyata, reksadana syariah, investasi kolektif dengan pengawasan DSN MUI, indeks di Indonesia, Jakarta Islamic Index, JII, indeks saham syariah Indonesia, ISSI. 11. Perkembangan dan tantangan. Perkembangan: lahirnya Bank Syariah Indonesia BSSI, munculnya vintage syariah, produk inovatif seperti syariah
Tantangan literasi masyarakat masih rendah, SDM syariah terbatas, persaingan dengan bank konvensional, peluang potensi besar, pasar halal global, dukungan regulasi pemerintah, digitalis keuangan syariah. 12 praktikum nyata keuangan syariah. Contoh: 1. Bank Muamalat, pionir bank syariah di Indonesia. 2. BSSI, merger dari BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah. 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, BMT KSPPS. 4. Fintech Syariah, amanah, alami, etis. Sejarah keuangan syariah. Sekarang kita sedikit menengok ke masa lalu. Sebenarnya konsep keuangan syariah sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Waktu itu orang-orang melakukan perdagangan dengan prinsip adil dan jujur, tanpa ada praktik riba, penipuan atau ketidakjelasan. Misalnya kalau jual beli kurma, semuanya jelas, jumlahnya berapa, kualitasnya bagaimana, harga disepakati bersama, tidak ada yang dirugikan. Seiring waktu, prinsip-prinsip ini berkembang menjadi aturan yang lebih sistematis pada masa klasik Islam, terutama di era Khulafaur Rasyidin dan Abbasiyah. Para ulama sudah mulai menulis fiqh muamalah atau hukum yang mengatur interaksi ekonomi. Mereka menekankan berbagai hal penting: keadilan dalam transaksi, larangan riba, kejelasan dalam akad, dan tanggung jawab sosial. Jadi kita bisa bilang kalau keuangan syariah itu lahir dari nilai spiritual sekaligus kebutuhan ekonomi umat. Baru di abad modern, setelah sistem perbankan konvensional mulai berkembang di dunia, muncul gagasan untuk membuat bank yang sesuai prinsip Islam. Di tahun 1960-an dan 1970-an, beberapa negara muslim mulai bereksperimen dengan konsep perbankan tanpa bunga. Contohnya Mitgamar Bank di Mesir pada 1963 yang dianggap sebagai bank syariah modern pertama. Bank ini tidak memberikan bunga, tapi menggunakan prinsip bagi hasil dan investasi produktif. Setelah itu, konsep ini berkembang pesat di negara lain, terutama di Malaysia, Pakistan, Arab Saudi, dan Indonesia. Di Indonesia sendiri, bank syariah resmi muncul pada awal 1990-an dan sejak itu terus tumbuh dengan dukungan regulasi dan pemerintah sekarang. Bank syariah bukan hanya melayani umat muslim, tapi juga menarik perhatian masyarakat internasional yang ingin sistem keuangan adil, transparan, dan etis. Terima kasih. Sekian itu penyampaian sedikit dari saya. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.